Malam Mbak Ade. Perkenalkan, malam hari ini kalian ditemani sama Kak Herdi buat ngebahas untuk materi matematika di soal TKA ya. Nah, kemarin kalian sudah mengikuti TO TKA di hari Minggu ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas soal-soal tersebut untuk materi-materi yang memang belum kalian pahami. Kita coba untuk mulai pembahasannya. Nah, untuk soal nomor 51, ini soal fungsi. Jadi gini Salma, untuk soal nomor 51 tuh dari maksud dari yang ini nih, clue-nya tuh kan ini nih, si yang jadi clue-nya. Nah, maksud clue ini tuh gini, kalau Salma punya app app min 5 lah, app min 3 biar gak sama dengan soal. App min 3. Nah, berarti kan X-nya tuh 3 ya Salma. Kalau minnya mah min bawaan si ininya nih. Dia dari soalnya. Berarti si X-nya 3 kan? Berarti ini teh setara Salma katanya minnya tuh bisa pindah ke belakang tuh. Jadi min F3. Nah, kayak gini. Nah, Ya, sekarang gitu. gimana nih kalau misalkan F7? 7 kan gak ada minnya. Nah, Salma, usahakan ada minnya dulu biar gak Salmanya gak bingung. Jadi F, kan min 7 tuh positif tuh dari min kali min 7 gitu ya Salma ya? Ya, ya. Nah, minnya ke depan min 1. Min, F min 7. Nah, kayak gitu. F. Nah, berarti F min 5 kalau minnya dipindahin ke belakang jadi gimana nulisnya Salma? Kayak ini nih. F min 3 jadi negatif F3 gitu. Berarti kalau F min 5 jadi gimana? Minnya pindah ke belakang Salma. F min 3 jadi min F3. Nah, menghilang nih Salmanya. Ada yang bisa bantu yang lain? Jadi min F5. Oke, mantep, Dit. Nah, F5-nya ada gak di soal? Ada, F5 ada di soal gak? Ada ya? ada. Berapa F5 hasilnya? Min 8. Nah, berarti min dari min 8. Oke, Min ini mah min dari atas, Dit. F5 min 8. Ketemu min, Dit. Jadi ya berapa? jadi 8. Oke, selesai F8. F8, nah ini mirip kayak contoh kedua, Dit. F7. F7 tuh kan gak ada minnya ya, Dit. Berarti kalau pengen ada Ya, minnya itu dibikin jadi min ketemu min gitu, Dit. Jadi F min ketemu min 7 jadi plus 7 kan sama aja. Nah, iya. cuman mempermudah Radit ketika min ini seolah-olah dikeluarin gitu, Dit. Jadi Oh, negatif F min 7. Berarti kalau F8 gimana, Dit, perubahannya? negatif F min 8. Dilangsungin negatif F8 kalau diurai ya tuh ya takutnya temennya ada yang masih bingung jadi Radit itu F8 jadi F-8 dia bikin gini F dalam kurung dibikin negatifnya ada jadi negatif min 8 sehingga negatifnya pindah ke belakang F ambil aja yang dalam kurungnya F min 8 no sama samponya Radit negatif F min 8 jadi jawabannya berapa Dit? Nah negatif F min 8-nya 6 jadi negatif 6. Jawabannya B. Siapa yang bisa bantu nih soal nomor 52? Ini kayaknya lebih gampang nih. Karena dia hanya bicara tentang sudut. Oke. F2, 52 pada trapesium sama kaki. Ah, enak nih kalau trapesiumnya sama kaki. Ini udah dikasih kode-kode yang sejajar berarti CD dengan AB ya sejajar garisnya. Kemudian AB lebih dari DC udah pasti terlihat lebih panjang. BAD itu adalah 75. Nah, yang pertama ini dikasih tahu 75 derajat. ABD, ABD ini 30 derajat. Nah, yang jadi PR kita ditanya CBD, berarti saya kasih kode ya yang ditanya-tanyanya pakai warna merah, CBD 1, BCD 2, kemudian sin sin BDC, sin BDC. Nah, ini juga nanti akan ditanyakan. Oke. Nah, modalnya, modalnya dulu saya kasih nih. Modalnya itu kalau dulu kalian ada yang namanya sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, yang kayak gitu ya modalnya tuh. Oke, kan dibikinin dulu materi modalnya. Nah, sudut A yang disebut yang sama kayak dikasih warna biru.
yaitu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan tuh dia ini kayak dua garis ini anggaplah pagar. Sedangkan yang satu garis anggap jalan. Berarti kalau di dalam pagar disebutnya dalam, kalau di luar pagar berarti disebut luar. Kalau nyebrang jalan berseberangan gitu. Nah, ini di sini sama di sini. Nah, itu kan dalam ya. Nah, tapi nyebrang. Nah, berarti namanya dalam berseberangan. Itu sudutnya sama. Berarti yang pertama sudut yang sama ya. Sudut yang sama. Sudut yang sama itu pertama adalah sudut dalam berseberangan. Nah, clue-nya yang warna biru-biru tuh. Itu sudut dalam berseberangan. Dari sini juga sama nih dengan ini. Kalau ini dengan ini juga sudut dalam berseberangan. Ada lagi apa? Sudut luar berseberangan. Nah, ini mah di luar tapi nyebrang. Warna apa ya? Warna ungu deh. Nah, ini misalkan ini di luar dengan yang ini di luar nyebrang, sudut luar berseberangan juga. Nilainya sama juga. Oke, apalagi yang nilainya sama? Nah, pakai warna merah. Nah, kayak gini. Ini ke sini arahnya, ini ke sini. Nah, namanya sudut sehadap. Sudut sehadap juga sama nilainya. Sudut sehadap teh sudut yang menghadap arah yang sama. Itu sudut sehadap itu juga sama besar nilainya. Jesslyn pertama, ini segitiga ABD nih Jesslyn. Kalau segitiga itu jumlah total sudutnya berapa? 180 derajat. 180. Kalau segitiga ABD, dua sudutnya udah ada Jesslyn 75 sama 30. Berarti total udah ada 105 derajat. Berarti sudut yang ini nih, yang ADB, yang satu lagi ini berapa Jesslyn? 75. Oke, mantap. Teman-temannya, bagi yang belum paham kenapa ini 75, ini kan total segitiga tuh 180. Udah ada 75 dan 30, udah ada 105. Berarti sisanya 75 lagi supaya 180 gitu ya. Yang warna merah yang ini nih, yang BDC, Jesslyn. Ini berapa? Jesslyn bisa tebak nggak? Ini kan pagar ini nih, panah ini yang sejajar itu pagar. Garis BD ini jalan. Berarti si 30 yang ini dengan 30 jawaban Jesslyn itu di dalam nyebrang. Jadi dalam berseberangan sama besar sudutnya. Jadi 30 derajat. Berarti udah bisa jawab nih BDC. BDC. Oh, ditanyanya sin. Nah, Jesslyn masih ingat nggak sin sin 30 berarti Jesslyn? Sin Setengah. 30 tahu nggak berapa? Setengah. Nah, sin 30 kata Jesslyn setengah. Berarti betul ya jawabannya? Nah, satu udah kejawab. Sekarang, selanjutnya, kalau sudut C ini, Jesslyn, sama dengan sudut yang mana? Sudut C ini. Ayo, atau mau nyari yang ini dulu boleh nih, Jesslyn. ABC. ABC kan sama dengan sudut A ya, Jesslyn. Nah, yang ini. Nah, ini dengan sudut ini sama kan? Kan karena sama kaki. Iya. Berarti sudut sudut ini dulu deh, Jesslyn. Sudut yang CBD berapa derajat? 45. Betul, 45. Nah, teman-temannya yang belum paham kenapa ini 45. Ini 70. Sudutnya sama. Yang ini udah ada 30, berarti sisanya tinggal berapa lagi supaya jadi 75? Tinggal 45. Berarti sudut CBD-nya 45 betul lagi ya? Nah, ini betul. Nah, sebenarnya sudut C ini samanya dengan ini Jesslyn, ADC. Iya kan? ADC disatuin. Tuh, dua sudut disatukan. ADC. 110. Ah, betul. Dari mana 110? Dari 75 ditambah dengan 30 ya. Jadi 105 derajat. Berarti betul juga ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat pertama, uang Amir 180 lebih sedikit dibanding dengan uang Budi ditambah dua kali uang Doni. Nah, kalimat matematikanya A-nya kemudian diapakan nih? Kalau uang Amir 180 lebih sedikit, berarti uang Amir itu sama dengan 180.000 lebih sedikit dibanding uang Budi ditambah dua kali uang Doni. Gimana nih? Berarti ke Budi dulu ya Kak. Oke, Budinya itu kan dua kali berapa itu? Budi Budi
Bentar, Kak. Uang Budi ditambah 2 kali uang Doni. Berarti, Oke, betul. Bentar, Kak Herdi, besarin dulu suara volumenya. oke, Kak. Budi ditambah 2 kali uang Doni, kemudian Budi sedikit lagi. ditambah, oh, dikurangi 180, Kak. Nah, bagus. Jadi Amir sama dengan Budi ditambah 2 kali uang Doni kurangi 180. Kenapa kok kurangi 180? Karena dia bilang 180.000 lebih sedikit gitu dibandingkan dengan uang Budi ditambah 2 kali uang Doni. Jadi dikurangi 180. Nah, ribuannya kayak dihilangin dulu ya. Jumlah uang Amir, Budi, dan Doni adalah 400.000. Ah, gampang. A plus B plus D sama dengan 400.000. Selisih uang Budi dan Doni 5.000. Berarti B min D sama dengan 5.000. Nah, 5 berarti ya. Soalnya ribuannya Ya, Kak. kayak dihilangkan. Oke, tinggal kita masukin mau substitusinya apa? Kayaknya enaknya semua dalam B, betul gak? Kenapa coba? Kayak milihnya semua dalam B. Bisa semua dalam B, semua dalam D. Tapi kalau semua Nanti, dalam D tuh nanti ada pecahannya karena ada 2D. Nanti duanya pindah ruas jadi per. Nah, itu jadi iya, harus Kak. kalian harus harus lihat-lihat dulu perubahan yang ingin dipakai. Kalau semua dalam A tuh tadi tuh resikonya di sini nih. Dan karena dia tidak ada A-nya, jadi kita harus 2 kali kerja. Nah, kalau semua dalam D, masalahnya di sini. Ada 2D, nanti duanya pindah ruas jadi per 2. Nah, supaya gak Ya, pecahan mah enaknya kayaknya semua dalam B ya. yang mana, Kak? B min D. Nah, berarti supaya dalam D jadi gimana bentuknya? Berarti min D sama dengan 5 Mhm. dikurang 2. Heeh. 5 Kayaknya D. mending min D yang ke kanan deh Dan supaya Oh, langsung sekali. berarti B min 5 sama dengan D. Oke, satu kayak dipindahin dulu deh di sini. A ditambah B-nya diganti menjadi B-nya belum. Dari sini persamaan pertama kan Ah, A sama dengan udah sesuai ya. Tinggal lanjutin dan D-nya ganti oh, iya, ya, Kak. karena semua Jadi pengen dalam B kan. B plus 2 dalam kurung B min 5. Iya, bukan, Kak? Iya betul. Lanjut. 5 min 180. Rapihkan dan. Berarti itu kurungnya dibuka. Hmm, B plus 2B min 10 min 180 lanjut sama dan. dengan 3B min 190. Oke, lanjut kita ke soal yang ini langsung. A-nya harusnya dirubah ya Dan ya. Yang mana, Nah, Kak? A-nya rubah Dan. Ini langsung kita substitusi ke persamaan 2. A-nya jadi apa? Dari persamaan 2 itu, Kak. Betul. A sama dengan A-nya rubah jadi apa? Kan semua dalam B Dan. Nah ini A yang barusan Danu dapat. A tuh hasil diurainya jadi apa? Nih, yang pojok, yang 3, ujung barusan. 3B min 190. A-nya dirubah jadi 3B min Oh, iya. 190. Lanjut. 3B min 190 plus 2D. Apa yang bawah? Oh, yang bawah Sebelum plus B B dulu, plus B terus plus D. D-nya langsung dirubah Dan. D-nya langsung diubah. Oh, Heeh, D-nya B min 5. sama dengan 400. Nah, berapa B nih? Ini 3B B-nya jadi plus berapa? 3B plus B 9 4B 4B plus B 5B. Terus 5B sama dengan 400 ditambah 5 ditambah 190. oke, langsung dipindah ruas berarti ya itu 400 ditambah langsung ya Dan ya jadi 195. Iya, Kak, langsung. Mm-mm. Kan min Berarti 5, 190 kurangi 5 min 195 pindah ruas jadi plus. Berarti jadi ya, berapa Kak, tuh hasil tambahnya? 595. Dibagi 5 berarti ya per 5 berapa nih Dan? 600 aja bagi 5 Dan nanti kurangi Oh, ya. 1 karena kan itu kurang 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 5 ya. Jadi Kak, biar gampang hitungnya 600 bagi 5. 120 berarti 119 ya, Kak. 600 bagi 5 120 berarti Nah, 119. 119. Nah, yang dicarinya Amir. A. Nah, dimasukin ke yang mana nih? A sama dengan 3B min 190. Nah, yang 3B min 190 masukkan Dan. 3 dikali 119 min 190. 300 330 tambah 27. Kayak ngitungnya 3 kali 110 dulu 330, ya kan? Tambah Oh ya. 3 kali 9 27. 27. Nah,
Nah, ini mah gampang. Berapa hasilnya tuh? 357 kurangi 100, kurangi 200 dulu aja dan nanti tambahin 10. Berarti berapa tuh? 157, 167. Oke, jadi Oh, iya. jawaban yang mana? Yang D. Oke, sip. Makasih ya, Dan. Makasih juga, Kak. Kalau aman, kita lanjut ke nomor 54. Tentukan semua pernyataan. Nah, ini tuh pakai rata-rata gabungan. Pernah denger gak? Kan barusan tuh rumus rata-rata gabungan. Jadi rata-rata pertama, kalian kaliin dengan jumlah data dari orang pertama, jadi kelompok pertama. Kemudian Iya. tambahin rata-rata kelompok kedua, kaliin datanya yang kelompok kedua. Dibagi Betul. banyaknya data, jumlah data dari Iya. kedua kelompok tersebut ditambahin. Nah, boleh gak sih ada 3 kelompok? Boleh, kamu tambahin lagi. X bar 3 kali N3, berarti pernya juga ditambahin N3 gitu. Nah, berarti tadi kata peta tuh yang 84 kali 16 tuh ini nih, ulangan 16 murid kan nilai Satu. rata-ratanya 84 ya, peta ya. Jadi Ya, 84 kali 16. Lanjut, peta. Ditambah 20 dikali 80. Oke, rata-ratanya 80 dari 20 orang. Bentar, nilai ulangan dari 20. 4 4 murid. murid yang Nah, iya. susulannya juga. Berarti Iya. tadi salah bukan 20 tapi 4. Kan 4 Hmm. orang yang susulan. Maksudnya 20 tuh totalnya. Hmm. Oh, hati-hati. Bukan gitu. Ada 4 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga Mm-mm. rata-rata nilai 20 murid menjadi 80. Berarti 80 itu bukan X bar 2 ya? Bukan. Apa dong? Gak tahu. Rata-rata gabungannya. Kan setelah mereka bergabung katanya jadi 80 gitu peta. Oh, oke. Paham kan? Paham. Nah, berarti ini tuh belum diketahui X bar 2 tuh. Nah, yang ininya jadi 20 orang. Dari mana? Dari 16 tambah 4. Atau yang 20-nya pindah ruas ke Boleh. 80. Nah, jadi Berarti berapa? 8 kali 2, 16. 1600. Hmm. 1600. Oke, next. Terus 84 itu ya, Kak, dikali 16. Nah, 1344 kali 10 dulu. 8 pengen Kayaknya boleh. kalau enak mah dibagi 4 semua deh. Kita coba ulang dulu dari sininya nih. Boleh. Kita bagi 4 langsung supaya jadi angkanya kecil ya. Ya, Nah, ini bagi 4 berapa nih? 4 ya. berarti 4. Ini bagi 4 1. Ini bagi 4 1. 5. Oke, nah 5-nya yang kalian pradata ke kiri. Oh iya, berarti 5 kali 8, 40. 400. Terus 89 kali 4. 84 itu teh kali 4. 16 4 kali 8. 8 kali 4-nya 320 tuh. 336. Mantap. Pindahin ruas ya, tinggal pindahin ruas. Jadi X bar 2-nya Ya, berapa? tinggal pindah ruas. 400 dikurangi 336, 64. Nah, udah X bar 2. Kita lihat pernyataan pertama. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait nilai keempat murid. Ini yang rata-rata nilai keempat muridnya 65, benar salah berarti? Pernyataan kedua salah, berarti yang ada pernyataan keduanya salah ya, berarti C, D, E salah. Nah, tinggal ini nih, pernyataan A sama B itu tinggal menentukan pernyataan satu saja. Jadi gak usah semua kita cek. Jadi tinggal ngecek pernyataan pertama. Jumlah nilai keempat murid yang mengikuti ujian 256. Ini teh nilai 4 orang murid. Rata-rata 4 orang murid. Kan rata-rata tuh banyaknya data dibagi jumlah data ya. Berarti bener gak tuh nilainya segitu? Kan rata-rata tuh jumlah data sigma XI dibagi banyaknya data ada berapa? Ada 4 ya? Iya. Udah. Rata-ratanya 64. Berarti bener gak jumlahnya itu adalah 256? Salah. Coba cek. 64. 64 berarti. Jumlah data bagi 4. 4-nya pindah ruas. Jadi kali. Jadi berapa? Kawan kali 4 kali 4 16, berarti 24. Benar berarti. 256. Nah, 256 benar ternyata. Udah, kalau satu betul artinya jawabannya yang A gitu ya. Sebenarnya boleh memperkecil tuh kalau barusan makan menyederhanakan ya. Jadi misalkan dari sini nih, malas ngitung bisa
kamu kurangi semua dengan nilai rata-ratanya. Sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau di Lupa. ini mah masih bisa disederhanakan sih, enakan nyederhanain. Nah, misal ya kalian tuh pengen pakai cara lain nih. Semua rata-ratanya kamu kurangi aja dengan rata-rata gabungannya supaya jadi nol. Nah, berarti tugas kalian kurangi ini semua dengan 80 nih. Ini min 80, ini min 80, ini min 80 gitu. Supaya kalian ngitungnya, ini mah simulasi kalau angkanya nanti gede-gede terus kalian malas ngitung. Nah, ini ini cukup membantu. 80 kurangi 80 kan 0 ya. 84 kurangi 80, 4 kali 4 gitu ya, yang udah disederhanain saya pakainya. Ditambah X bar 2 kali, kurangi 80 juga. Nah, pernya kalian nggak usah tulis. Kenapa? Karena pernya itu kalau pindah ke ruas kiri dikali nol jadi nol. Jadi nggak usah ditulis. Udah, berarti. Ini 16 berarti. 16 kurangi 80 itu kan negatif 64 ya. Pindah ruas ke kiri jadi positif 64. Sama dengan X bar. Udah sama hasilnya. Next di soal berikutnya. Nah, ini fungsi dulu deh. Oh, kenapa pernyataan dua salah? Rata-rata nilai keempat muridnya 64. Sedangkan pernyataan kedua itu rata-rata muridnya 65. Makanya salah gitu. Tapi di situ kurang dari 65 katanya, Kak. Ikut ujian. Oh, Herdi nggak baca kurangnya. Maaf, maaf. Aduh, itu kamu ngeh. Tadi kenapa nggak kasih tahu ke Herdi? Kebaca, Kak, kecil ini. Oke. Yang nggak ada angka 1 dan 2 salah. Berarti A, B, sama E. Ini benar, sehingga nomor A pasti salah. Justru yang nggak ada duanya salah berarti ya. Yang nggak ada angka 1 dan 2 salah. Berarti A, B, sama E. Jadi Karena nggak ada jawabannya angka 1 dan 2. satu, Berarti kita harus lanjut lagi nih. Pernyataan keempat langsung. Jangan pernyataan ketiga. Karena ketiga kan terlalu ngaruh ya. Iya. Nilai tertinggi dari keempat murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 64. Oke. Dari 6. Jangka. Oke. Nilai tertinggi dari keempat murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 64. Betul atau salah? Kalau nilainya empat-empatnya 64 gimana? Karena ada kata-kata nilai tertinggi dari keempat murid. Berarti dia ngasih tahu bahwa nilainya ada yang tertinggi, enggak, maksudnya ngasih tahu bahwa Enggak nilainya nggak sama. sama gitu, ya Mm-mm. nggak? Nah, Betul. sebenarnya mah nilainya teh bisa aja 64 semua, tapi karena dia kata-katanya nilai tertinggi dari keempat murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 64, dia ngasih tahu, oh nilainya teh nggak sama, otomatis dia nilai tertingginya akan melebihi 64. Jadi pernyataan keempat betul gitu. Oke. Oke, paham Oke. ya? Paham. Oke, sip. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita beranjak ke nomor 57 dulu ya. Nanti kita balik lagi ke nomor-nomor yang lainnya. Tapi emang gampang nih mah fungsi ini ya. Gak terlalu sulit. Teorema ini tahu gak? Fx sama dengan Y, terus dia ditukar posisi kan yang domainnya X, rangnya Y ya. Terus dia ditukar. Tahu gak teorema itu? Oh, yang jadi F inverse Hah? dalamnya itu Y. Ah, mantap. Jadi tugas Ferry tukar si domain F inverse atau si G0 dengan 1. Berarti jadi gimana nih? Jadi gimana penulisannya kalau udah ditukar? Si G0 anggap domain, si 1 anggap range. Jadi kan yang barusan Ferry sebutin sebagai teorema ini tuh berlaku bolak-balik, Per. Jadi kalau fx sama dengan y ditukar domain dan range-nya muncul inverse. Kalau Ferry tukar lagi, inverse-nya hilang lagi, Per. Nah, anggap sekarang si G0 itu domain, Per, sepaket. Satu itu range. Nah, sama Ferry tuker jadi gimana penulisannya? Jadi F ditukar G0 sama satunya, Fer. Oh, F1 Betul, sama dengan. sama dengan G0. Nah, paham nggak penukarannya? Jadi inverse-nya Ya, hilang paham. gitu, Per. Ya. Paham? Jadi G0-nya dianggap sepaket dulu domain. Oke, sekarang F1, Per. Masukin X-nya ganti dengan 1. 7 kurang 5 jadi 2. 7 kali 1 kurang 5, betul. Jadi nanti 2. G0, Per. B. Ya, betul, B. Dari 6 kali 0,
tambah B ya. 6 kali 0 kan 0, tersisa B. B-nya udah ketemu. Berarti ini udah ideal sekarang, udah sempurna. Jadi GX-nya itu adalah 6X plus 2 gitu ya. Nah, Ya, Kak. berarti kalau G3 jadi berapa hasilnya? 20, Kak. Oke, dari 6 kali 3 tambah 2. 6 kali 3 18 tambah 2 20. Jawabannya A. Kita next ke soal berikutnya.